Saking susahnya mendapat surat keterangan pajak bumi dan bangunan, PBB, membuat warga melayangkan surat somasi kepada pemerintah kelurahan. Kejadian aneh ini benar-benar terjadi di wilayah administrasi pemerintah Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Selasa, 17 November 2025, Soter Rocky Veleriapen bersama tim kuasa hukumnya, Aros Borola, Johan Rahantoknam, dan John O'Heiner membawa langsung surat somasi itu ke kantor Kelurahan Kampung Baru di Jalan Yosudarso, Tembok Berlin Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Saat memberikan keterangan ke awak media, Rocky Veleriapen melalui kuasa hukumnya, Aros Borola mengatakan, alasan kliennya melayangkan somasi, lantaran pemerintah Kelurahan Kampung Baru sudah beberapa kali ditemui untuk mengurus surat keterangan pajak bumi dan bangunan. Tetapi pihak kelurahan terkesan enggan mengeluarkan surat tersebut, dengan alasan tanah yang berlokasi di Tanjung Dofior, adalah tanah negara. Padahal tanah tersebut memiliki surat pelepasan tahun 1963 oleh pemilik hak ulayat yang telah dikuatkan oleh surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dewan Adat, yang ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan Adat. Alasan somasi kami ini adalah Kepala Kelurahan sampai saat ini, yang mana sebelumnya sudah beberapa kali kami pertemuan, beliau tidak mau mengeluarkan surat keterangan PBB atas tanah milik klien kami. Nah, tanah tersebut adalah tanah milik klien kami, yang mana pada tahun 1963 telah dilepaskan oleh pemilik hak ulayat. Dan hal ini juga telah dikuatkan oleh surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Malamuzi Sorong, yang mana itu ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan Adatnya, yaitu Pak Pendeta Paulus Afisa. Nah, kekecewaan kami terhadap Kepala Kelurahan yang menjadi dasar somasi kami adalah Kepala Kelurahan sampai saat ini tidak berani mengeluarkan satu surat pun yang menjadi dasar penolakan untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut. Beliau hanya menyampaikan secara lisan bahwa beliau tidak berani mengeluarkan surat keterangan karena tanah tersebut adalah tanah sengketa. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau menyampaikan bahwa tanah tersebut beliau tidak mengeluarkan surat keterangan karena disampaikan oleh Sekda. Kemudian ada hal lain yang disampaikan langsung kepada klien kami, Pak Rocky. Beliau tidak mau mengeluarkan surat karena diancam atau diintimidasi. Bahasanya kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh klien kami. Soter Rocky Veleriapen sebagai ahli waris dari Willem Wilhelmus Yapen pemilik tanah di Tanjung Dofior mengakui, pihaknya akan membayar PBB tanah hak miliknya, namun susah mengurus administrasinya. Soter Rocky Veleriapen merasa terus dipersulit oleh pihak kelurahan, bahkan sampai hari ini, surat keterangan tersebut tak kunjung diberikan. Padahal pihaknya sudah mengurus kelengkapannya ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong, namun Dispenda menuntut harus ada keterangan dari pemerintah kelurahan. Bahkan hanya disuruh menanyakan masalah ini ke Sekda Kota Sorong. Persoalan tanah ini sudah dibicarakan langsung dengan Wapres RI bersama staf khusus pada 22 April 2024. Wapres mengarahkan ahli waris untuk menata administrasi lahan seluas 20.000 meter persegi milik mereka. Tanah seluas 20.000 meter persegi yang ada di Tanjung Dofior berbatasan dengan tembok KSOP Sorong ini awalnya merupakan tanah adat yang diserahkan oleh pemilik hak ulayat kepada marinir Belanda. Pada tahun 1962 marinir Belanda menyerahkan tanah ini ke Keuskupan Manokwari Sorong. Di tahun 1963 Keuskupan Manokwari Sorong menyerahkan tanah itu ke Willem Wilhelmus Yapen sebagai tukar guling karena Keuskupan menginginkan tanah milik Willem Wilhelmus Yapen di lokasi lain. Berdasarkan hasil kajian, menurut Rocky Veler, di atas tanah itu ada bukti-bukti peninggalan sejarah masa Perang Dunia Kedua yang ada di wilayah tersebut. Karena beberapa bulan lalu kami juga pergi ke Wapres, bertemu dengan Wapres di bulan April, tanggal 22 April 2024, itu kami sudah pertemuan secara langsung dengan beliau. Kami diarahkan untuk itu diadministrasikan. Tanah atau lahan seluas 20.000 meter persegi itu diadministrasikan. Karena berdasarkan kajian yang dibuat, ada beberapa kajian sebelum tanah ini orang tua kami dapat, itu awalnya itu status tanahnya adalah tanah adat. Nah, setelah tanah adat ini marinir Belanda, sebelum waktu itu pasukan Belanda datang menguasai tanah Papua, itu mereka terima dari tanah adat, dan pada tahun 1962 mereka kasih kepada Keuskupan Sorong Manokwari. Nah, pada jenjang 1 tahun itu, dari tahun 1962 ke 63 dari marinir Belanda diberikan kasih kepada Keuskupan. Setelah tahun 1963
Keuskupan Manokwari menyerahkannya secara penuh kepada Willem Musiapen atau orang tua saya. Nah, sehingga dari situ berdasarkan kajian, berdasarkan riset yang kami buat sesuai dengan kesepakatan bahwa ada bukti-bukti peninggalan secara otentik yang ada di kawasan wilayah lokasi peninggalan atau yang sampai saat ini kami masih tempati secara turun-temurun. Nah, sehingga kami sangat kecewa. Ada hal yang kami kecewa dalam hal ini kepada instansi pemerintah, kelurahan yang seharusnya bisa melindungi warganya. Kekecewaan kami ini kami melihat dengan pertemuan terus bertemu dari beberapa waktu itu tidak mendapat titik temu. Bahkan menurut kami warga yang harusnya dilindungi oleh pemerintah dalam ini kelurahan yang berada dalam posisi yang sudah di provinsi terbaru, provinsi yang ada yang paling bungsu ini adalah provinsi yang harus bisa menjaga warganya. Kami sangat kecewa. Kenapa? Karena satu, kami menilai bahwa keputusan kelurahan Kampung Baru Soro salah kaprah dalam mengarahkan kami. Pertama, kemarin dia mengarahkan kami harus kepada tim penyelesaian pembayaran. Itu menurut kami warga tidak sesuai dengan arahan. Kenapa? Karena yang mengurus PBB bukan tim penyelesaian atau pembayaran tanah tersebut. Kami belum sampai di tahap itu. Kami mau mengadministrasikan lahan kami ini supaya bisa penyelesaian itu secara administrasi, dan itu sangat baik dan bijaksana menurut kami warga. John Ohiner sebagai kuasa hukum, menceritakan respon dari Kepala Pemerintah Kelurahan Kampung Baru, saat tim kuasa hukum mendampingi Soter Rockefeller Yapen memberikan surat somasi buat Pemerintah Kelurahan Kampung Baru, Senin, 17 November 2025. Kedatangan mereka bersama awak media mengagetkan seisi kantor tersebut. Respon Kepala Kelurahan Kampung Baru Novita C. Homer, tidak seperti biasanya dalam pelayanan publik. Sikap dan tindakan yang dilakukan pejabat publik ini dinilai terlalu berlebihan dalam respon kehadiran masyarakat di kantor kelurahan. Respon Kepala Kelurahan itu tidak seperti biasanya dalam pelayanan publik. Jadi kami merasa bahwa sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Bu Lurah itu saya pikir terlalu berlebihan dalam merespon kehadiran masyarakat di kantor kelurahan Kampung Baru. Sementara kantor itu kan ya dibuka dan hadir untuk melayani masyarakat. Ketika masyarakat datang dan sikap seperti begitu kan, kita jadi masyarakat ini bertanya, apakah ini pelayanan publik yang ditempatkan oleh Bu Lurah bersama dengan staf di tempat itu? Atau bagaimana pelayanannya? Jika ada salah atau sikap yang tidak berkenan dari masyarakat, ya sampaikan sebagai kepala kelurahan, karena kepala kelurahan itu kan pembina pemerintah di tingkat terbawah di kelurahan, kemudian kepada RT dan RW. Sikap-sikap seperti tadi kami kemudian dengan tegas menilai bahwa Ibu Kepala Kelurahan Kampung Baru itu tidak profesional dalam melayani masyarakat. Sehingga harapan ke depan bahwa sikap-sikap begini sebaiknya tidak ditunjukkan di depan publik. Karena bagi kami sikap-sikap ini tidak mendidik atau sikap-sikap ini tidak mengajarkan kepada masyarakat. Sedangkan bahwa kantor kelurahan itu adalah kantor pemerintah yang sifatnya melayani publik, itu bukan kantor privasi. Jadi ketika ada kata-kata yang mengatakan bahwa ini mengganggu privasi, saya rasa itu statement yang keliru dari kepala kelurahan. Johan Rahantopnam, tim kuasa hukum Soter Rockefeller Yapen menjelaskan, sejak tahun 2024 pihak panitia pembayaran ganti rugi sudah melakukan mediasi dengan kliennya. Namun belum menemui titik temu. Oleh sebab itu, pihaknya dengan tegas minta pihak kelurahan segera mengeluarkan surat keterangan PBB. Jika somasi yang dikirim tidak disikapi, maka akan dibawa ke proses hukum, sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik itu laporan pidana, ataupun laporan ke Kemendagri dan Komisi 2 serta 3 DPR RI. Permasalahan ini sudah tahun 2024, yang mana memang dari pihak Pelindo sendiri juga sudah melakukan mediasi dengan kami dan klien kami. Tapi dari tahun 2024 sampai 2025 terakhir itu pertengahan tahun 2025 itu tidak ada realisasinya, yang mana nilai kerugian itu tidak sesuai, begitu. Dan hasil daripada inilah kami kuasa hukum sudah ajukan somasi dan kami minta dengan tegas bahwa segera dari pihak kelurahan mengeluarkan surat ataupun menanggapi somasi kami. Jika tidak, maka kami akan lakukan proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, baik itu laporan perdata, pidana maupun juga
laporan ke Kemendagri dan juga Komisi 2 dan Komisi 3 DPR RI. Lalu kemudian yang berikut, kami juga perlu tegaskan juga bahwa kalau dibilang bahwa masalah ini ada sengketa, nah ini jadi pertanyaan, sengketa apa? Kalau ada sengketa seharusnya ada gugatan ke pengadilan, ada laporan polisi dan lain sebagainya. Nah ini kan bahasa yang tidak begitu tidak begitu baik dan juga tidak benar. Kalaupun ada sengketa dan kalau Pelindo merasa bahwa itu haknya mereka dan tanah negara, buktikan itu. Ini bukan tanah negara. Sejak kapan negara punya tanah? Ya. Begitupun juga dengan salah satu pemilik hak wilayah yang menyatakan bahwa itu milik dia. Silakan buktikan. Karena klien kami juga sudah mendapatkan surat pelepasan tanah adat yang mana juga salah satu marga juga sudah menandatangani itu dan dukungan dari 7 suku. Nah, jadi kami harap ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Sayangnya hingga berita ini ditayangkan, Kepala Kelurahan Kampung Baru, Novita C. Homer tidak bersedia memberikan keterangan ke awak media.